Kalau dibagi 24 jam sehari semalam yang 360 jam itu hanya 15 hari 15 malam kita sholat dalam 1 tahun. Kalau dipadatkan itu kalau sholatnya sehari 1 jam. Tapi kalau sholat setengahnya berarti hanya 7 hari 7 malam dalam 1 tahun dipadatkan sholatnya. Kalau patas sholatnya hanya 1 menit 4 rakaat 1 menit selesai. Sudah hafal kan, udah hafal 1 menit. Assalamualaikum. Inna likulli syai'in qalban wa qala yasin wa man qala yasin hatta qala samawati. Sesungguhnya sesuatu itu punya jantung dan jantungnya Al-Quran surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali saja dicatat oleh Allah bagikan menghatamkan 10 kali balikan. Makanya orang-orang dulu coba baca Yasin. Ya. Alhamdulillah sekarang bacanya Yasin Fadilah lagi utamaannya ya. Minimal ada 8 utamanya Bu, boleh catat dalam hati ya. Kita sering baca Yasin tiap malam Jumat. Yang pertama apa? Al-Huriyah. Apa Al-Huriyah? Catat Pak. Merdeka tidak akan stres ya. Walaupun dagangannya nggak laku. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye, Mah. Yang wajib selalu kita bersyukur. Janganlah jadi orang takabur, apalagi kufur. Karena kita pasti semua bakal masuk liang. Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, kasihnya tak pernah pilih kasih ke seluruh makhluknya yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sayang, sayangnya tak pernah terbilang. Cucuran rahmat di mana-mana, nikmat sudah kita rasakan. Dari mulai tidur, bangun, bahkan sampai tidur kembali. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah yang tidak akan terhitung. Salawat serta salam marilah kita sama-sama curahkan ke pangkuan Nabi alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang agung. Dan wajib kita mengagungkan Nabi yang telah mengestafetkan mukjizat dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, ustaz-ustazah. Alhamdulillah nyampe kepada kita ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Rasul jadi umat beliau, Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Juga kita diakui oleh Allah jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar saat tak sebut gelar, yang kecil saat tak sanggup disebut nama. Para alim, para ulama, saya hormati keilmuan dan ahli ibadahnya. Para cendik-cendikiawan, saya hormati keuletan dan kepintarannya. Para pimpinan majelis al-muflisin, saya hormati amanahnya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah semua yang saya hormati juga Allah muliakan. Wabil khusus tuan rumah di sini yang telah menyediakan segala-galanya kita. Karena dari siang, dari kemarin kita nggak tahu mau ada apa di hadapan kita malam ini. Ternyata sudah ada air, ada kue, ada jeruk ya. Dan di depan saya ada mic yang saya pegang pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alangkah doibnya saya ini disuruh ceramah. Tadi kata Pak atau Mas Frik, saya ini lagi besuk ya. Besuk anak sudah 4 tahun. Tahun kemarin, 3 tahun yang lalu pernah kesini Pak. Cuman belum kenal sama Pak Rauf. Padahal satu desa di sana. Baru ketemu dengan izin Allah. Terutama istrinya Ibu Ina ini satu desa. Kalau beliau sebelah desanya perbatasannya.
dan yang lain-lain semuanya. Dan saya setiap ke Palopo pasti ke masjid di Pesona Luwu. Karena ya, alhamdulillah. Bapak sekalian, tadi saya tanya kepada pembawa acara berapa menit. Ada bos itu nggak ngerti saya. Bos pokoknya. Malam. Los. Makanya 7 malam 7. Saya yang akan sampaikan 3 malam ini. Yang pertama adalah merantau. Karena kita merantau semua kan ya. Iya. Betul. Yang kedua silaturahmi. Karena tiap malam Jumat kita keliling. Yang ketiga hikmah yang tadi kita baca surat Yasin. Inna likulli syai'an qalban wal qalban Qur'an. Inna likulli syai'in qalban wal Qur'an asar maratin. Ya. Likulli asar maratin, sesungguhnya sesuatu itu punya jantung dan jantungnya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Kita malam ini membaca surat Yasin, Yasin Fadilah. Inna likulli syai'in qalban wal Qur'an Yasin wa man qara Yasin kataballahu asar maratin. Sesungguhnya sesuatu punya jantung dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali balikan aja, dicatat oleh Allah bagikan menghatamkan 10 kali balikan. Hadis riwayat Tirmizi. Insyaallah. Hari ini saya hitung bapak-bapaknya 28 dengan saya. Kali 10 sudah berapa Yasin Pak malam ini? Berapa khatam Quran? Belum ibu-ibunya tadi ya. Rasaku pasti juga. Karena waktu sampai pos tenang gitu kan ya. Orang 400. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Yang pertama merantau. Alhamdulillah Bapak ini dan Ibu sudah pada betah di Palopo ini. Luar biasa. Dulu ada raja yang sangat hebat, saya cerita dulu. Ada yang rajanya hebat sekali, dicintai oleh masyarakatnya. Pokoknya masyarakatnya kalau bisa jangan berhenti dia jadi raja. Namanya rajanya adalah Wahidul Qahar. Ya. Kata Wahidul Qahar, kamu mencintai saya enggak ke rakyatnya, masyarakatnya? Oh, cinta. Bila perlu raja jangan diganti. Karena raja ini sangat adil, Bu. Ya, Pak. Akhirnya raja ini kalau begitu, kalau kamu sangat mencintai saya, hari ini juga kamu harus merantau, kata raja. Kosongkan kerajaan ini. Tapi merantaunya masing-masing dikasih. Dikasih apa? Dikasih bekal. Karena zaman dulu nggak ada pesawat, adanya perahu. Satu-satu dikasih perahu. Kamu mau rantau berapa tahun? Oh 2 tahun. Berantau berapa tahun? 10 tahun. Bahkan ada yang sama 50 tahun mau pulang lagi. Karena saking cintanya kepada raja. Selesai tanda tangan semuanya mereka dikasih perahu satu-satu. Nah, ya. Saya ceritakan ada satu keluarga yang merantau. Nyampailah ke suatu pulau. Ya. Dan di pulau itu ternyata dia ini punya istri, punya anak. Namanya juga zaman modern, anaknya namanya keren-keren. Yang satu namanya Harbin. Yang satu namanya Anis. Ada Anis ada. Oh, nggak jadi presidennya. Yang ketiga namanya Amsal. Satu keluarga ini akhirnya punya anak 3. Cuman sayang, ibu bapaknya ini pilih kasih ke anak ketiga ini. Kalau ke si Harben ngasih uang jajan 50.000,
ke si Anis 50.000, ke si Amsal cuma 5.000. Hampir tiap hari begitu aja. Kadang-kadang nggak dikasih si Amsal. Lama-lama anaknya udah pada gede dan sebagainya. Ternyata bapak dan ibu ini kan ke Raja Wadul Kohar. Kamu berapa tahun merantaunya? Ini ada surat dari raja suruh pulang. Oh, saya 50 tahun. Pulang sekarang. Langsung ada utusan dari kerajaan, Pak. Pulang. Anaknya pengen pada ikut, istrinya pengen pada ikut, ya. Ternyata setelahnya menaik perahu, yang boleh ikut hanya si Amsal doang, Pak. Yang tadinya dikasih Uang sedikit. pilih kasih, ya. Si Harben Anis nggak boleh ikut kamu. Mana? Nggak boleh ikut. Ya. Dan ternyata ketika mereka berjanji ke Wadul Kohar, naik perahu ini, ada yang merantau ke sana, ada yang macam-macam, bahkan ada yang pecah perahunya dan sebagainya. Nah, bapak ini beruntung 50 tahun datang ke sana. Kagak pernah pegang perahu, yang boleh ikut hanya itu doang, hanya udah silahkan masuk. Ibu bapak sekalian, tadi saya ceritanya cerita kiasan, ya. Siapa Wahidul Kohar? Wahid itu adalah satu-satunya kohar yang gagah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang benar-benar cinta, silahkan kamu ke bumi, merantau di mana aja. Mau di Palopo ke, mau ke Manado ke, mau ke Jakarta, silahkan merantau. Ya. Kita dulu sudah berjanji, Pak, bala alastum bala. Ya. Itu kan juga nggak tahu berapa tahun kita merantau ini, ya. Berapa tahun kita merantau di sini. Apa itu perahu? Dikasih perahu, ya. Ibu kita ngandung, Mbak. Perahu itu adalah rahim ibu. Ada yang pecah waktu lahiran, nggak selamat ada. Ada. Alhamdulillah ya kita selamat nih sampai sudah umur segini, ya. Gitu ya. Ini. Taruhlah tadi itu bapak itu namanya Abdullah. Ya. Apa itu Abdullah itu? Hamba Allah. Kita semuanya hamba Allah. Kita ini sedang merantau, mau di mana kita sedang merantau. Kalau mau merantau berarti kita harus pulang. Kalau orang ngaku merantau, nggak boleh diam aja, keenakan. Pasti pulang. Nah, kita sedang merantau di Palopo di sini. Apa itu harben? Harben singkatan, Pak. Harta benda. Ya. Kalau kita kan Masya Allah. Kalau kok harta benda, bila perlu yang lain nggak usah, biar dia aja semuanya. Kayak sekarang nih, pilih gue, kalau nggak pilih, banyak sekarang lagi ngajukan jadi wali kota dan sebagainya kan. Biar yang lain jangan, paling hebat saya. Ini harben, harta benda. Makanya kita sayang harta benda. Kalau Anis, anak istri, ya ini. Kalau Amsal, amal soleh, ya. Maaf, di sini ada keliling, ada kotak amal, paling ngasih berapa kita? Dibandingkan ke harta benda yang disimpan, dibandingkan dengan kepada anak istri, pasti. Dan ternyata yang nanti akan ikut kalau kontrak kita sudah habis hanya amal soleh saja. Ya, ini. Maka oleh karena itu, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah masih ada kesepuhannya, ada pada tuanya, ya. Ya. Ada Mas Klik nih yang selalu kata, walaupun saya belum kenal akrab, pokoknya Mas Klik ini orangnya luar biasa, simpel dan sebagainya. Supel lah teman-teman. Ini. Anis. Ya. Ini. Nah, kita kalau dipikir-pikir amal kita ini pasti hanya sedikit, Pak. Sedikit, ya. Contoh gampang, sholat aja kita.
Sholat ini paling lama berapa menit Pak kalau sholat kita, Ibu? 7 menit. 5 menit aja udah kelamaan. Kelamaan. Kalau sholat sendiri patah sudah. Iya kan? Wah, udah. Apalagi kalau lagi nonton sinetron. Oh iya. Wah, mau sinetron. Cucu nanti kalau Nin, kalau nenek lagi mau sholat dulu, kalau pas iklan sudah saya kasih tahu ya. Mau sholat ngomong gitu coba. Sholat kita 5 kali sehari semalam. Kalau 5 menit aja berarti 25 menit. Selama 1 hari 1 malam kan 24 jam kan. Berarti hanya diambil 25 menit doang sholat. Taruhlah sekarang sholat ini jangan 5 menit, 10 menit. Berarti 10 kali 5, 50 menit. Kalau hitungnya, taruhlah 1 jam 60 menit. Wah, hebat amat ini sholat 1 jam semalam 5 kali ya. 24 jam ternyata sholatnya 1 jam, berarti ada 23 jam. Ya. Sementara dalam 1 tahun 360 hari. Berarti dalam 1 tahun kita sholat 360 jam. Kalau dibagi 24 jam sehari semalam, yang 360 jam itu hanya 15 hari 15 malam kita sholat dalam 1 tahun. Kalau dipadatkan itu kalau sholatnya sehari 1 jam. Tapi kalau sholat setengahnya berarti hanya 7 hari 7 malam dalam 1 tahun dipadatkan sholatnya. Kalau patas sholatnya hanya 1 menit, 4 rakaat 1 menit selesai. Sudah hafal kan, udah hafal 1 menit. Assalamualaikum. Jangan-jangan kita dalam 1 tahunnya hanya 2 hari sholat. Mintanya apa kita selama merantau ini? Mintanya duit yang banyak. Ke Allah kan itu kan. Iya. Duit yang banyak. Sholatnya cuma 2 hari setahun. Bayangkan. Minta duit yang banyak, ya. Minta rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Ya. Sanajan aki-aki gini. Ya. Minta sakinah mawadah warahmah, minta rukun. Minta anak-anaknya berhasil walaupun sholatnya 2 hari. Yang paling hebat lagi minta apa? Minta masuk surga. Masya Allah. Sholatnya setahun 2 hari. Ini. Ya saya mah kembali ke kita aja lah masing-masing ya. Saya ngingetin aja ini, kita aja merantau. Mau pulang Pak, nanti bawa apa? Malam ini siapa nih tuan rumahnya? Pak Trimo. Oh, Pak Trimo. Malam ini maaf, Pak Trimo jadi tuan rumah langsung dimakan oleh bapak-bapak. Ini sedekah yang paling hebat, kan langsung dimakan Pak. Tapi kalau ngasih duit kotak amal, jangan-jangan diumpetin dulu duitnya ntar. Tapi kalau malam ini, makanya nanti kalau setiap yang ketempatan, bila perlu yang paling bagus makanannya, bila perlu pulangnya bawa besek sekalian. Iya kan? Langsung dimakan loh di sana. Daripada sendiri aja. Itu kan, ini mau usulan ya. Ya, supaya pahala lebih banyak lagi. Iya. Kan udah lebih banyak kan, ini rumah panjang ini. Paling panjang ini. Udah usah calon wali kota ini. Ya. Amin ya, gitu aja udah. Iya. Nah ini, jadi kita sekarang lagi merantau, ibu bapak sekalian, ya. Mudah-mudahan ibadah yang model gitu kayak model kita ini, nggak tahu kita dalam 1 tahun berapa hari lah, Allah alam lah. Mudah-mudahan tiap waktu sholat yang 5 kali itu dapat pahala dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Coba kita dari subuh sampai sekarang nih, kira-kira dari subuh sampai sekarang banyakkan ama atau banyakkan ngelamunnya kira-kira ini? Banyak lamun. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita ini dibukakan, rasanya sudah penuh. Kalau satu aib aja melenos di pipi kita, basok kecil aja, basok kecil. Ya. Jam 7 udah ngebohongin orang. Ya. Kan rata-rata yang merantau mah tukang dagang kan gitu kan? Ya. Iya kan? Iya. Apa merantau ya apa ngedagang biasanya ini
Dikasih modalnya ini. Bagus, jeruk sekilona Wah. berapa? 25.000. Tahu 15.000 gitu kan? 15.000 aja lah. Gak dapat dari sananya. Padahal dia belinya 10.000 ngomong gak dapat gitu kan? Kira-kira bohong nggak model gitu? Ya. Iya ini model-model kita nih. Ngaku aja lah, ya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad di dagang baru satu keterangan dagang yang ulum? Jujur langsung. Yang ini jeruknya adalah asam, ngomong asam. Ya. Yang ini jeruknya manis, ngomong jeruknya manis. Simbolnya lain dan sebagainya akan itu kan senyumnya luar biasa. Jadi orang beli yang harganya 25.000, uangnya 50.000, mau dikembalikan ke Rasul, jangan biar buat kamu aja. Maka labanya banyak seperti itu karena apa? Karena dia jujurnya zaman itu terkenal pedagang yang ulung. Mudah-mudahan walaupun kita nggak seperti Rasul, minimal berkah buat kita semua. Amin. Luar biasa ini ya. Selesai udah ya? Belum. Oh, belum. Baru satu. Itu pesan tadi belum saya belum. Belum lah. Tambah terus. Nah, jadi kita lagi merantau Ibu. Oleh-oleh kita nanti buat dibawa ke alam berikutnya apa nih Bu nih ya? Di antaranya amal soleh ya. Ibu mah gampang sebenarnya untuk masuk surga Pak. Bu gampang Bu masuk surga Bu. Syaratnya taat ke suami. Taat aja udah. Ya. Tapi dalam masalah bukan maksiat. Dalam masalah muamalah silakan. Taat aja urusan insyaallah masuk surganya. Ikutin suami ya. Kata suami, yuk kita dagang bareng-bareng ikut. Alhamdulillah. Enggak kamu mah di rumah aja. Kasih ikut aja. Jadi masalah. Begitu. Ya. Ya jadi intinya kita sedang merantau. Orang yang merantau jangan enak-enak pasti bakal pulang. Kita aja yang sudah punya rumah di sini, kadang-kadang pengen ketemu saudara ke kampung gitu kan pengen kan? Pulang itu. Ya. Nanti mah pulangnya pulang dengan sebenarnya, Mbak. Semua. Kapan? Sesuai dengan perjanjian. Cuman kita nggak tahu. Nabi itu 63 tahun umurnya. Kalau sekarang ya sudah umurnya 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal 1 tahun lagi, Ya. 1 bulan lagi. Iya bonus ya itu kan. Kalau seandainya sekarang ada yang umur sudah 63 tahun, ya udah tunggu aja, udah tunggu ya. Siap. Kalau ada yang lebih, tadi Pak Ustadz Abdurrahman ya? Itu salah lagi ya. Ustadz Abdurrahim dan surat Yasin itu kan, ya. Ada dalam surat Yasin itu ada kata-kata apa? Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa yang umurnya dipanjangkan oleh Allah dikembalikan ke asal kejadian. Jadi kita jangan bangga, gue umurnya sudah 70 tahun nih. Gue udah 80 tahun nih umurnya. Boleh bangga begitu asal apa? Asal ahli ibadah. Maaf, orang yang umurnya lebih dari 63 tahun kalau ahli ibadah pasti dikasih pikunnya pikun ibadah. Masih pagi jam 9, kapan zuhur ya kalau lama amat zuhur, pikunnya pikun ibadah. Bahkan misalnya udah jelas wa man tu'amiru nakus fil khalq apala yakilun, dan barang siapa yang umurnya dipanjangkan dikembalikan ke asal kejadian, muda lagi. Yang biasanya kayak Mas Rik nih kalau udah 63 lewat Pak. Belum. Biasanya pakai kacamata taruh udah bisa lihat baca Quran yang kecil aja. Allah janji. Yang biasanya kalau dipanggil rada-rada budak nanti kedengeran lagi ya. Ya. Saya ingat barang pesantren dengan Mas Rob. Saya lagi baca ngerob. Ini masjid tempat ngerobnya sekitar jalan rumah kiai jauh Pak, sekitar umur apa yang pada tuh jambu tuh rumah kiai di sana. Kata saya tuh Bismillahirrahmanirrahim jangan aslinya tajwid lagi ngerab belajar ngerab di sana. Salah Ustadi kaget. Kalau umurnya sudah dipanjangkan ternyata kependengarannya pun hebat kembali. Ngomongnya yang rada-rada cadel, ngontrang lagi nanti hebat lagi. Jadi Allah. Yang tadinya kalau suruh ke masjid alasannya macam-macam.
asam urat lah, pusing lah, wah macam-macam itu kan. Tapi kalau dia dari mulai sekarang kita ahli ibadah tiap malam Jumat keliling-keliling, udah dikasih umur, yakin akan buru-buru segera. Tinggal nunggu panggilan aja, nggak tahu kita ini merantaunya berapa hari lagi. Ya. Yang kedua, udah yang tiga tadi ya, jangan lama-lama masa itu udah terlalu nanti asam itu ya. Sayurnya gitu kan ya. Yang ketiga, kita ini silaturahmi. Ya. Man ahabba ayyubsatu lahu birizqihi wa ayyusalahu bi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka sering-seringlah bersilaturahmi. Alhamdulillah seminggu sekali bisa ketemu ya. Ini luar biasa. Saya di sana di Tangerang punya majelis zikir. Jamaahnya 1000 lebih. Dari masjid ke masjid, wadah yang gabung 44 masjid. Minimal satu masjid 20 orang aja kali 4 sudah 800 kan itu kan. Ini yang dibaca surat Yasin, Ratib Al-Atos, terus Asmaul Husna dan doa Asmaul Husna. Setelah itu ada ceramah, silakan masing-masing masjid. Kalau mau tampil mangga, kalau enggak ya kita-kita. Dari tahun 2007 ya sampai sekarang alhamdulillah langgeng, bahkan banyak sekali kalau saya. Tapi mereka pun tergantung, kalau masjid yang di tempatnya kecil kadang yang hadir ya paling 300-400 gitu kan. Kalau masjidnya besar 1000 selebih seperti itu. Jadi mohon sampai hari akhir kita tetap di keliling 20 anak-anak diajak. Insyaallah. Ya. Dulu Pak ya. Dulu itu ada Nabi Daud. Ya. Nabi Daud alaihissalam sering ngobrol dengan malaikat Israel. Masih boleh ngobrol. Ya. Pokoknya CS-an malaikat Israel dengan Nabi Daud. Ya, ini kata malaikat Israel, Daud, sebentar lagi ada tamu ke kamu. Dan beberapa hari lagi saya akan cabut nyawanya. Ini suratnya dari Allah udah ada. Ya, dari suratnya enggak mentang-mentang. Kita nih Pak, tiap hari sehari semalam, Pak, nih malaikat Israel itu 70 kali lihat wajah kita. Berarti tiap 20 menit sekali lihat wajah. Mas ngapain nih? Oh, lagi ngaji. 20 menit kemudian lagi megang kartu remi nih. Ngorok. Sampai seperti itu. Setiap 20 menit 70 kali malaikat. Saya kagak ngerti malaikat, saya baca beberapa kitab, malaikat Israel itu apa suatu kelompok malaikat namanya Israel itu seperti itu, yang jelas ada keterangan seperti itu. Ya. Ini para ulama pun ada seperti itu. Kata malaikat Israel, sebentar lagi ada tamu. Akhirnya benar ada tamu. Kata Nabi Daud, oh ini tuh orangnya. Jangan dicabut nyawa. Nah. Ngobrol-ngobrol namanya tamu ya. Setelah ngobrol pamit tamu itu. Padahal sebentar lagi dia udah kasih tahu akan dicabut nyawanya. Orang ini di jalan ketemu dengan temennya yang sudah 20 tahun nggak pernah ketemu. Akhirnya dia bersilaturahmi, diajak makan, diajak mampir, dan seperti itu ya. Ya, pokoknya ketemulah silaturahmi ya. Seperti kita ini udah seminggu ketemu silaturahmi ya. Singkat cerita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun akan datang sedang ketemu dengan orang itu, Pak. Nabi Daud ada perintah Allah, semua manusia suruh dikumpulkan, semua umatnya suruh dikumpulkan. Dia di padang yang luas. Nabi Daud berdiri ya. Ketika dia mengucapkan salam, kaget dia. Di pojok ada orang yang tadi, yang kata malaikat itu yang 20 tahun lalu, katanya mau dicabut nyawa tapi masih ada. Orang itu masih ada. Katanya mencabut nyawa ini. Tapi ternyata enggak. Akhirnya dia protes ke malaikat Israel, ya.
Israel datang sini, datang. Kata kamu katanya itu orang itu akan meninggal, disebut sama buktinya ada itu. Nah, ini lain urusannya kata Israel lain, Pak. Kenapa lain urusannya? Setelah namu dari kamu, ternyata dia ketemu dengan temennya yang 20 tahun, maka Allah ngasih diskon paliyasil rahimah. Ya. Orang yang ada di satu rahmi akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata belum ketemu apa? Enggak ketemunya 20 tahun, Allah panjangkan 20 tahun. Mudah-mudahan kita seminggu kali ketemunya dipanjangkan tuh seminggu lagi ya. Iya. Tapi kita pun mudah-mudahan yang diberikan oleh Allah umur yang berkah. Amin. Jangan sampai temennya udah enggak ada, udah 300 tahun belum mati-mati ini orang. Siapa temennya nanti kan gitu kan. Iya. Kita cari yang berkah lah berapa aja. Tapi ini benar ya. Ini dalam kitab Ujen kalau nggak salah itu ya. Dia gara-gara apa satu rahmi. Alhamdulillah saya dengan Mas Rob ini 30 tahun nggak ketemu. Baru kali ini ketemu di sini. Disangka sudah jadi menteri gitu kan. Ternyata ketemu di sini dengan izin Allah ya. Bekal. Jadi mudah-mudahan dengan ketemunya ini jadi panjang umur. Amin. Panjang umur itu bukan dipanjangkan umurnya aja, bukan. Orang yang sudah meninggal tapi disebut terus. Seperti siapa? Ibu kita Kartini kan itu. Iya, harus namanya. Udah nggak ada gitu kan. Tapi disebutin. Atau tokoh-tokoh yang lain karena hebatnya dia disebut terus pakai doain gitu kan. Para wali songo doain terus. Panjang umurnya dia. Orang yang sudah meninggal tapi bisa menghidupkan yang hidup. Coba kalau kita para wali, orang datang ke tempat ziarah, yang datang penuh. Padahal mau nengok makam doang kan itu kan. Jadi bisa menghidupkan yang hidup. Padahal itu udah meninggal ini. Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah tidak ada pun nanti anak-anak kita selalu mendoakan kita. Ini insya Allah. Ya ini ya. Jadi ini dengan gara-gara silaturahmi mudah-mudahan umur kita dipanjangkan. Amin. Yang terakhir, ibu-ibu udah melotot aja. Lama amat ibu. Yang terakhir, tadi yang dibaca, saya yakin mungkin sudah ada yang ngebahas masalah hikmah dari Yasin ya. Tapi saya ngingetin lagi, Pak ya. Ingetin lagi ibu sekalian, tadi katakan di awal inna likulli syai'in qalban dan qala yasin wa man qala yasin kata qala samarati. Sesungguhnya sesuatu itu punya jantung dan jantungnya Al-Qur'an surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin satu kali saja dicatat oleh Allah bagikan menghatamkan 10 kali balikan. Makanya orang-orang dulu coba baca Yasin. Yang kawinan baca Yasin kalau di Jawa gitu kan, yang mau nyunatan baca Yasin. Yang malam Jumat baca Yasin. Pokoknya Yasin gak pernah ketinggalan. Orang yang gak suka mah apa? Bid'ah. Orang gak suka mah gitu kan bid'ah katanya. Maksud Quran Yasin aja. Ya kita cari lagi banyak ada hadisnya kok. Ya, ini. Alhamdulillah sekarang bacanya Yasin Fadilah lagi utamaannya ya. Minimal ada 8 utamanya Bu. Boleh catat dalam hati ya. Kita sering baca Yasin tiap malam Jumat. Yang pertama apa? Al-Huriyah. Apa Al-Huriyah? Catat Pak. Merdeka tidak akan stres. Ya. Walaupun dagangannya nggak laku. Ya kan Allah yang berikan rezeki kan? Ya. Alhamdulillah hari ini walaupun dagangan saya nggak laku, tapi masih sehat badan saya. Tetangga saya sakit ambruk gitu kan? Itu kita lihat ke sana. Iya. Satu Huriyah. Merdeka kita, ya. Yang kedua, at-tumaninah, tenang Pak, harus baca Yasin. Hidupnya tenang, ya Allah. Dapat rezeki, dapat enggak. Karena kita mikirnya rezeki ini sengaja duit aja apa? Bukan. Rezeki itu sehat juga rezeki. Ya. Anak kita solehah rezeki. Rumah tangganya adem ayam rezeki. Ya. Malam ini ada makanan rezeki itu masya Allah ya, semua ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi tumaninah tenang orang yang sering baca Yasin khawatir ya. Yang ketiga al-barakah, kita dapat
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget kalau besok buka lapak lagi, tahu-tahu yang beli banyak. Semalam saya baca Yasin. Iya. Udah gitu pas sambil nangis, disangka nangis beneran. Nangis beneran memang itu kan, minta pada Allah, alhamdulillah dijawab besoknya gitu kan. Dan seterusnya. Al-barakah. Yang berikutnya apa lagi? At-thayyibah, punya kehidupan yang baik. Ya. Baik itu bukan berarti harus orangnya kaya, orangnya ini. Alhamdulillah pokoknya kehidupan baik lah. Ke tetangga baik, ke semua baik dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya al-izzah, punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak jadi pejabat, tapi di hadapan Allah mulia kalau kita baca Yasin, Pak. Ya. Yang berikutnya apa? An-nasru wa ta'yid. Dapat pertolongan yang nggak disangka-sangka. Jangan kaget kalau mulai hari habis saya ngomong ini, tahu-tahu pertolongan dari Allah, nggak disangka-sangka. Ya Allah, saya banyak hutang ini, tahu-tahu kebayar. Dan kaget ya. Saya sakit ini, tahu-tahu sembuh. Itu kan baca Yasin. Tidak jelas. Dan yang berikutnya adalah al-khilafah wa tamkin. Punya kepemimpinan dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini pemimpin, Pak. Kullukum ra'in an ra'iyati wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu pemimpin dan kepemimpinan akan ditanya pertanggungjawabannya, ya. Kita mimpin keluarga. Mimpin diri sendiri aja deh. Nanti ditanya, kaki pakai apa? Tangan pakai apa? Ya kan? Tadi yang dibaca Pak Abdul Rahim kan apa? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini bibirmu dikunci mati, mulutmu dikunci mati. Yang jadi saksi apa? Dua tanganmu, ya. Dua tangan yadaihim, tangan-tangan kamu akan ngomong nanti. Ngomong Pak tangan ini. Kamu waktu kemarin dagang di pasar, gimana cara ngelayaninya? Saksinya apa? Wa tashhadu arjuluhum, saksinya dua kaki. Oh, ngomong tuh kaki nanti pada kita. Emang nggak takut kita nih, makanya mudah-mudahan dagang kita berkah semuanya. Amin. Ya, kalau yang tukang dagang, kalau yang ngantor ya ngantor yang berkah. Iya, ada pengusaha-pengusahanya berkah semuanya. Ya. Awal khilafah wa tamkin, dia punya pemimpinan kedudukan. Yang terakhir, aku udah terakhir seneng nih, yang terakhir ya. Aman. Oh ya, yang terakhir aman. Yang terakhir orang yang sering baca surat Yasin ini mendapatkan al-jannah, surganya Allah Subhanahu. Amin. Mudah-mudahan wasilah baca surat Yasin kita jadi ahli surga. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk doang, Bu. Kalau masuk bisa keluar lagi. Kita ahli surga, benar kan gitu kan? Masuk surga, wah, yang tinggal surga yang mana? Surga mah pokoknya Pak, walaupun di emperannya udah enak. Ya. Kan nanti itu di padang mahsyar dikumpulkan. Ada hisab, ada mizan, ya, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu ratanya adalah 10.000 tahun ukuran akhirat, naik ke 10.000 tahun ukuran akhirat, turunnya 10.000 tahun akhirat. Dan jembatan Shiratal Mustaqim dalam kitab akidah karena Sayyid Sabiq itu dikatakan bagaikan seperti rambut satu dibelah 7, nggak kelihatan. Ada yang pakai ngesot pakai kaki, ada yang pakai tangan, ada yang lari sekencang, ada yang kilat seperti para nabi, seperti itu. Nah, kalau selamat dari sana luar biasa. Ratanya 10.000 tahun. Inna yawman rabbika sanati mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat bagikan 1.000 tahun di dunia. Sekarang 2024 baru 2 hari dan di akhirat itu 1446 berarti baru 1 hari setengah aja belum. Kalau di akhirat seperti itu. Makanya kalau orang masuk neraka di ininya berapa hari kamu ukuran akhirat 1 hari berarti 1.000 tahun di nerakanya. Kalau soalnya 100 tahun akhirat, waduh, masya Allah. Ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, kita ahli-ahlinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, Rabbal alamin.
Terima kasih. Ini hanya sekedar ini aja ya sumbangsi. Saya mau bukan penceramah ya karena ingat Pak Rob aja waktu pesantren dulu namanya tukang ngeliwat kan gitu kan. Seperti itulah. Mudah-mudahan ada berkahnya malam ini. Amin. Mohon maaf ya barangkali banyak salah ya. Memang inilah saya banyak salah karena namanya manusia ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada itu dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Es temong pakai roti. Saya banyak ngomong jangan diambil hati. Burung girian, burung cerewasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Upani pintur pesawat, maafin bila ada yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat tapi berisi. Sebelum saya ngomong yang lain, saya doakan Bapak Haji Kusnadi apabila nanti akan meninggalkan Palopo bergeser ke Jawa, perjalanannya lancar, Amin amin ya Allah. diberikan keselamatan, banyak duit, segera balik lagi ke Palopo. Jangan lupa. Doain yang di Ya. Palopo dapat jodohnya. Ya. Saya doakan anaknya yang di Palopo karena sudah makan kapurung dapat istri orang Palopo. Ini perempuan sini. Oh perempuan, maaf. Kembar yang sana udah nikah kembali. Oh, yang ini belum nikah. salah informasi malah. Jadi saya doakan dapat jodoh orang Palopo, jadi sering-sering ke Palopo karena kita akan Orang mana ketemu aja, orang- gitu. mana aja, tapi tinggal di Palopo. Gitu. Demikian apa yang bisa kita dengarkan, semoga kita bisa mengambil hikmah dan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Kusnadi, semoga beliau juga menjadi amal ibadah. Allahumma amin. Cukup sekian, mohon maaf segala kekurangan karena kemarin pagi saya didatangi silaturahmi oleh Bapak Haji Kusnadi, berarti saya tambah umur. Amin ya. Habis subuh datang ke rumah saya mandi pakai handuk, wah. Jadi mohon maaf. 3 pagi. Iya. Yang datang Pak Ustadz lagi, wah. Pantas saya habis itu menjual lari. Habis di dagangannya dia ketemu semua. Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya mewakili Bapak Trimo, keluarga juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.